Surat apa sekarang kira-kira? Surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baik, mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Bagaimana, sehat semua? Sehat? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir? Siapa yang tidak hadir? Rama? Mana Rama? Sakit? Sama? Rami? Ada dua orang yang sakit ya, Rami sama Rama ya. Rama Khairul Azam. Kita doakan yang lagi sakit semoga segera diberikan kesembuhan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita yang sehat walafiat semoga selalu jaga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sudah siap untuk mulai pembelajaran hari ini? Siap ya? Nah, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar mengenai coding atau pembelajaran pada minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas tentang dasar-dasar coding atau disebut dengan kecerdasan artifisial atau disebut dengan AI atau AI. Nah, di mana AI ini perannya itu bukan menggantikan peran guru. Ini hanya sebagai membantu saja, sebagai asisten, ya, sebagai asisten bagi kita, baik guru dan siswa, untuk membantu bagaimana mempermudah kita dalam pembelajaran maupun dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Nah, ini pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengoperasian aplikasi dan kolaborasi alat kecerdasan bantuan atau disebut dengan AI, di mana kita sudah mengenal yang namanya dengan aplikasi-aplikasi atau alat bantu-bantu untuk mengerjakan tugas atau mencari informasi melalui bantuan AI. Di antaranya apa saja yang sudah kalian ketahui? Aplikasi apa saja yang terintegrasi dengan AI? Gemini itu untuk apa? Edit foto bisa Gemini? Bisa. Terus Gemini selain untuk foto apa lagi? Jadi Gemini itu bukan hanya untuk edit foto ya. Nanti ada lagi yang khusus untuk edit foto, ya, atau untuk edit video. Nah, itu ada lagi nanti. Ya, kalau yang sudah integrasi dengan smartphone biasanya termasuk aplikasi-aplikasi apa yang sudah pakai edit video itu di handphone. Ya, CapCut ya, CapCut ya, CapCut, CapCut.
Itu juga bisa digunakan untuk aplikasi video, itu juga integrasi dengan AI. Jadi mulai bantuan AI. Apalagi sekarang chat GPT, nanti kita akan praktek, ya kita akan praktek menggunakan salah satu alat bantu atau kecerdasan buatan yang terintegrasi dengan AI. Sebelum kita membahas lebih lanjut, nah ini ada tujuan. Ini tujuan pembelajarannya adalah bahwa peserta didik mampu mengenali dan menerapkan perangkat kecerdasan manusia. Yang kedua, mampu memilih perangkat kecerdasan artifisial sesuai dengan berkolaborasi. Kemudian peserta didik mampu menerapkan kolaborasi dengan perangkat kecerdasan. Nah ini pengantar AI. Nah ini sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengertian AI ini adalah kecerdasan buatan, adalah simulasi proses berpikir manusia oleh mesin, khususnya komputer yang mencakup pembelajaran, penalaran dan persepsi. Seolah-olah komputer ini bisa berpikir seperti manusia, sehingga AI ini bisa membantu meringankan tugas-tugas manusia atau masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Di sini lihat gambar, di situ gambar apa? Robot ya. Ini gambar robot. Nah, ini juga merupakan aplikasi dari AI ya untuk masa depan. Jadi pekerjaan manusia ini akan digantikan oleh robot. Yang keduanya adalah program, ada prompt. Kemudian di sebelahnya juga sama, ini juga sama. AI ini memiliki kemampuan belajar dari data, mengidentifikasi pola dan mengadaptasi respon untuk meningkatkan efisiensi. Kita sering melihat ya, di media sosial atau di televisi itu ada robot-robot seperti manusia, seperti seolah-olah dia adalah manusia, bisa mengerjakan atau diperintah oleh yang ini adalah fitur-fitur utama dalam kecerdasan artifisial. Kemudian berbeda dari teknologi tradisional, AI ini dapat menjalankan tugas secara mandiri tanpa campur tangan manusia secara langsung. Kemudian interaktivitas, AI ini memungkinkan komunikasi yang lebih baik melalui fitur-fitur seperti pemrosesan bahasa alami. Kita sering mengenal ada foto yang bisa berbicara. Nah, foto kita nih, foto kemudian bergerak, kemudian dia juga bisa berbicara, menirukan suara-suara manusia atau menirukan suara manusia yang misalkan suara Ages bisa ditirukan oleh AI.
Kemudian ini perkembangan historis AI. Nah, ini perkembangan atau sejarah AI ini. Awal permunculannya AI ini, konsep AI mulai dikenal pada tahun 1950 melalui karya Alan Turing. Kemudian dekade pengembangan 1970 sampai 1990. Ini menyaksikan kemajuan dalam algoritma kecerdasan buatan seperti pemrograman logika dan sistem berbasis aturan. Kemudian di zaman modern, mulai pada tahun 2000, barulah kemajuan teknologi seperti big data, kemudian machine learning memperoleh ke tahap baru dengan kemampuan analisis yang lebih canggih. Kemudian yang penting perkembangan AI terkini mencakup teknologi seperti deep learning, sistem otonom, dan robotik cerdas yang mempengaruhi berbagai industri. Jadi berbagai industri ini dikembangkan melalui atau mesin-mesinnya itu, ini menggunakan AI. Jadi ada istilah robotik ini berarti setelah perkembangan AI modern dari 2000 ke sini. Kemudian pentingnya AI di berbagai sektor. Ini ada di berbagai sektor AI ini berperan, baik di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, pertanian, industri, dan bidang-bidang yang lain. Ini ada di bidang kesehatan, mendukung diagnosis penyakit lebih cepat melalui analisis citra medis, membuat prediksi kesehatan hingga memberi pemberian obat presisi. Contoh, kalau di kesehatan, di bidang kesehatan ada yang disebut dengan CT scan, kemudian ada USG. CT scan itu untuk mengetahui luka-luka yang ada atau tulang kalau ada yang kecelakaan untuk melihat keadaan di dalam kepala di situ, apakah ada masalah atau ada retak, maka bisa diagnosisnya dengan menggunakan ini tersebut. Kemudian di bidang pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan sistem adaptif, personalisasi materi belajar, dan analisis data siswa untuk memberikan solusi individu. Nanti kita praktekkan di aplikasi AI, pertanian, industri. Kemudian kita lanjut saja penerapannya. Penerapan untuk kecerdasan bantuan atau AI ini, aplikasi kesehatan ini diagnosis kemudian diagnosis penyakit secara cepat melalui laboratorium, menggunakan laboratorium. Kemudian perawatan personalisasi algoritma AI membantu merancang rencana pengobatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu berdasarkan riwayat kesehatan. Kemudian pemantauan jarak jauh, teknologi seperti chatbot ini bisa memungkinkan pemantauan kondisi kesehatan pasien secara real time tanpa harus berkunjung ke rumah sakit atau langsung ke dokter. Jadi kita itu bisa berkonsultasi tentang kesehatan kita. Ini aplikasi pendidikan, belajar konsultasi, AI mendukung kebutuhan pembelajaran siswa, tutoring virtual. Ini untuk kita belajar lebih lanjut. Kemudian kolaborasi dalam pengembangan AI, kemitraan strategis, penetrasi global, kemudian ekonomi AI. Ini saya kenalkan dulu nih, kemitraan perusahaan yang terintegrasi dengan program NVIDIA Inception. Ini
Ini ada dampaknya ke sektor bisnis, kemudian sukses inovasi. Kalau bahasa sektor publik dan swasta, nah ini secara integrasi nasional. Lihat di situ di bagian pinggir, ini secara nasional, kemudian pengembangan layanan publik. Ini juga kemitraan sektor publik dan swasta telah memainkan peran signifikan dalam menghadirkan AI untuk pengoperasian nasional, mulai dari penyediaan layanan konsumen hingga penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, sekarang coba kita langsung ke praktek. Silakan membaca PPT-nya. Silakan kalian buka chat GPT. Bisa pakai HP, bisa di Chromebook. Masing-masing semua dibuka. Masuk ke chat GPT. Buatkan puisi tentang persahabatan di chat GPT. Ada? Chat GPT software. Buat puisi tentang persahabatan. Sudah ada hasilnya? Coba sama enggak? Ini kan promptnya sama tuh. Perintah promptnya itu sama, tetapi isinya pasti berbeda. Udah, Jan, coba Sofyan bacanya. Awalnya apa? Awalnya sahabat sejati, Pak. Sahabat sejati. Ya. Ini judulnya apa? Jejak sahabat. Jejak persahabatan. Coba Reza baca aja. Nih paragraf pertamanya apa? Di antara tawa dan duka yang pernah singgah, ada kau sahabat setia negara yang hakikat selalu seirama, tapi hati tentang saling menjaga irama. Coba yang Alil sama enggak? Alil Iya, saya kira. sama enggak? Di antara tawa dan luka saling berganti, kita melangkah menulis cerita tanpa henti. Satu duka terbaku, cukup pada saat dunia terasa semua. Beda ya? Beda ya? Nah, judulnya semua beda ya, padahal filmnya sama ya. Sama ya? Eja, coba ya baca kuma sama saja baca. Coba sama yang ini. Ya, baca. Baca ininya paragraf pertamanya. Di antara tawa dan duka yang pernah singgah. Beda ya? Walaupun sama judulnya ini tetap beda. Kemudian coba nih tugasnya kita bagi 3 kelompok, untuk perempuan, laki-laki, berarti laki-laki 2 ya. Nah, ini ke sini kelompoknya. Nah, dari Bubun, Rejan, satu kelompok, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Coba tugasnya cari informasi tentang ini. Pertama kelompok Rejan ini promnya tentang ringkasan pelajaran TKJ, yang sudah dipelajari apa. Kemudian di situ ditulis promnya, buatkan misalkan penjelasan tentang materi pelajaran TKJ apa. Misalkan merancang jaringan
tentang pengalamatan IP ya. Misalkan. Kemudian kelompok 2 perkembangan AI di masa depan. Nah, tulis di formnya. Yang ketiga untuk kelompok 3 tentang teknologi bagi remaja, tantangan teknologi bagi remaja. Silakan dicari melalui ChatGPT. Udah ada hasilnya? Sudah? Coba yang sudah. Sudah ada? Sudah. Iya, tidak iya udah dibaca. Kita presentasikan yang masing-masing kelompok satu orang. Ya. Iya. Nah, ini hasil dari kelompok 1 ya. Ini dari kelompok 1. Tugasnya itu tentang ringkasan pelajaran TKJ dan penjaringan. Nah, ini dihasilkan dari AI ini melalui bantuan ChatGPT. Ini ringkasannya sudah ada. Nah, ini terus ke bawah. Ini kan ada nih. Jika kamu butuh ringkasan per mata pelajaran atau bahan untuk ujian ulangan, tinggal bilang saja. Ini kan ada. Jadi kita itu ngobrol dengan AI. Jadi atau kita bisa melampirkan di sini, melampirkan dokumen. Misalkan ada materi bentuk PDF, kita diunggah di sini apa yang kita butuhkan, membuat ringkasan atau membuat presentasi juga bisa. Nah, ini ya dari kelompok 1 ini sudah ada hasilnya nih. Kalau dibaca, pertama ini tentang perakitan dan perawatan komputer, mengenal pengguna hardware, kemudian merakit komputer di awal, instalasi operasi, perawatan dan troubleshooting. Kemudian kelompok 2 sudah? Sudah. Kita pindah ke kelompok 2. Lihat hasilnya. Oke. Tunggu. Nah, coba dibaca. Dibaca. Kelompok 3 dibaca. Menghadapi remaja saat ini. Yang pertama
ketiga adalah tekanan sosial di media sosial. Yang keempat, keamanan dan privasi digital. Yang kelima, game berlebihan dan dunia virtual. Yang keenam, kurangnya literasi digital. Baik, dari pembahasan yang sudah dipelajari, apakah ada yang perlu disampaikan? Kalau ada pertanyaan? Ada. Kemudian kita simpulkan. Kesimpulannya adalah bahwa pengoperasian AI melibatkan proses pengumpulan data, kemudian pelatihan model, mesin learning, kemudian tetap penerapan algoritma agar sistem dapat berjalan dan beradaptasi secara mandiri. Kemudian pengaplikasian aplikasi ini sangat luas dan telah diterapkan di berbagai bidang seperti pendidikan dengan menggunakan belajar digital, sistem evaluasi otomatis, kemudian di bidang kesehatan, industri, produksi, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Kemudian kolaborasi dengan AI bukan berarti menggantikan peran manusia, tetapi memperkuat AI bekerja sebagai alat bantu untuk mempercepat pekerjaan, memberikan wawasan baru, kemudian membantu pengambilan keputusan berbasis data. Kolaborasi manusia dan AI menuntut keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi secara bijak. Ini mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat, ya. Mudah-mudahan dapat kita implementasikan dalam pembelajaran selanjutnya. Dapat dipahami? Tidak ada pertanyaan? Ada? Ada. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan pelajaran hari ini. Begitu, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.